Kisah Kiai Haji Son Haji Mbah Jin Bun yang ajarkan kesederhanaan kepada Gus Dur. Setiap kali Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur datang ke Kebumen, beliau selalu menyempatkan sowan menemui Kiai Haji Son Haji atau Mbah Jin Bun. Beliau merupakan salah satu guru Gus Dur yang selalu mengajarkan tentang kesederhanaan. Ajaran tentang kesederhanaan hidup ini bukan hanya secara lisan, namun juga diajarkan melalui tindak lakunya. Karena bagi beliau, pembelajaran yang terbaik adalah tauladan langsung melalui tingkah laku. Masih pada sekolah, anak-anak udah pada pulang sekolah. Semasa hidupnya, Kiai Haji Son Haji dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Bahkan para tetangga sering menjumpai dirinya belanja sayuran sendiri di pasar Tengok. Sebuah pemandangan yang terbilang langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Sore ini hari Jumat sore, saya kembali bertabarukan kepada Kiai Haji Son Haji almarhum, yang sekilas potongan video dari jejak para nabi menampilkan profil Kiai Haji Son Haji yang beberapa waktu lalu telah saya sampaikan. Beliau adalah guru thariqah Gus Dur, dan tadi ada satu kabar yang masih terkubur belum kami sampaikan ke Anda, adalah bagaimana Kiai Son Haji mau berbelanja sayuran ke pasar sendiri. Padahal beliau bisa saja dawuh kepada para santri untuk berbelanja ke pasar, namun beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan, dan itu yang diajarkan dari tingkah laku kepada Gus Dur. Nah, kami meyakini dan masyarakat sekitar meyakini zuriyah Kiai Haji Son Haji itu berasal dari Wali Songo, dan karena itu memiliki garis nasab ke Rasulullah. Namun kisah kesederhanaan Kiai Haji Son Haji kemarin sudah kami sampaikan, beliau tidak berkenan untuk dituliskan riwayat silsilah nasabnya, karena beliau hanya menekankan nasab itu tidak penting, nasab itu tidak perlu, dan yang lebih utama dari nasab adalah inna akramakum indallahi attaqum. Sekali lagi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling takwa kepada Allah. Ajaran ini yang kemarin sudah kami sampaikan, yang saya yakin mengilhami Gus Dur untuk bagaimana pada saat akan dilengsarkan, beliau dengan rela menyampaikan kepada para pendukungnya, terutama pasukan berani mati, satu penegasan: tak ada satupun jabatan yang harus dipertahankan dengan pertumpahan darah. Karena itulah ajaran dari Kiai Son Haji yang kami yakini beliau sebenarnya adalah seorang habib, dalam pengertian beliau memang memiliki dzurriyyah Rasulullah, mengajarkan kepada kita semua betapa hidup sederhana itu jauh lebih mulia kalau itu mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah. Perilaku sederhana, akhlak mulia yang dicontohkan kepada masyarakat di sekitarnya. Beliau dengan sukarela, dengan keyakinannya bahwa berbelanja sayuran ke pasar itu adalah bagian dari akhlak, dan saya yakin ini akhlak mencontoh kepada Rasulullah. Itulah sebenarnya seorang habib yang patut kita teladani akhlaknya. Ini pelajaran bagi kita yang selama ini mengagung-agungkan nasab dzurriyyah Rasulullah, orang mengaku-ngaku habib, terutama ini
kepada ente semua ini ya, pelajaran kepada ente semua yang mengaku, yang mendapat doktrin dari seorang yang mengaku-ngaku sebagai Habib, sebagai dzurriyyah Rasulullah, untuk meyakini terutama Habib Bahar ya, Bahar Smith dan Rizik Syihab yang selama ini dikesankan dia betul dzurriyyah Rasulullah, keturunan Nabi, karena itu harus dimuliakan, bahkan harus disembah-sembah. Ada orang sampai mencium kakinya karena didoktrin mencium kaki Habib Bahar, mencium kaki Bahar Smith, atau mengagung-agungkan Rizik Syihab, bahkan balihonya juga sampai disembah. Perilaku yang sungguh sangat bodoh kalau kita membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Sun Haji. Tidak lain, beliau adalah guru thorikohnya Gus Dur. Kita tahu bagaimana Gus Dur memberikan ajaran-ajaran kepada kita tentang kekuasaan yang tidak boleh dipertahankan dengan pertumpahan darah. Nasihat yang secara tidak langsung harusnya kita renungkan bagi sesiapa yang pada saat sekarang sangat berambisi untuk meraih kekuasaan jabatan, terutama menjelang Pilpres nanti, jabatan presiden. Ya, kita tahu betapa seorang Anies Baswedan, kita lihat videonya di mana-mana pada saat Anies Baswedan menyembah ya, mendekatkan diri kepada para Habib yang kita ternyata sekarang sedang diragukan nih, sedang ragu semuanya, apakah betul Habib Rizik, Habib Bahar itu memiliki dzurriyyah yang sampai ke Rasulullah. Ini sedang dipertanyakan. Benar tidaknya dia dzurriyyah Rasulullah, masih punya darah Nabi. Dengan akhlak yang seperti itu, cara berdakwahnya tidak menggunakan prinsip mau'izatil hasanah. Ini yang akan membuat umat Islam a priori terhadap perilaku seseorang yang mengaku Habib tapi akhlaknya jauh dari apa yang disebut akhlakul karimah, sebagaimana dicontohkan secara sederhana oleh Kiai Haji Sun Haji, guru thorikohnya Gus Dur. Ini peringatan, sekali lagi peringatan kepada para Habib, baik yang asli maupun yang palsu. Ayolah kita teladani akhlak. Tidak usah terlalu jauh ke Rasulullah, itu sangat tidak mungkin kita bisa mendekati akhlak Rasulullah. Akhlak Kiai Haji Sun Haji, saya yakin bahwa beliau memiliki dzurriyyah Rasulullah, tetapi beliau tidak mau disebutkan nasabnya itu, tidak mau dicatat nasabnya itu sebagai dzurriyyah Rasulullah, karena beliau hanya memesankan kepada kita. Ya, saya secara pribadi pernah berinteraksi dengan beliau, memiliki rencana untuk menuliskan nasab beliau, biografi beliau, silsilah beliau, bahwa kami yakin beliau memang masih dzurriyyah Rasulullah, namun beliau tidak berkenan, beliau tidak kerso, tidak mau, karena yang beliau sampaikan hanya inna akramakum indallahi atqakum. Artinya adalah pada saat kita ingat ayat bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian dari laki-laki dan perempuan itu Allah menciptakan su'uba wa qabaila, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kita saling mengasihi, saling mengenal, saling menyayangi sesama, ya, sesama anak Adam yang sudah
suku-suku dan yang sudah berkabilah-kabilah, lita'arofu, karena setelah dari lita'arofu itu Kiai Haji Sun Haji berpesan, inna akramakum indallahi atqakum. Satu kata ini yang harus diingat, sehingga perdebatan nasab seseorang itu benar tidaknya dzurriyyah Rasulullah bagi Mbah Sun Haji itu tidak penting. Itu tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa lita'arofu, mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Pesan dari Kiai Sun Haji semoga saja senantiasa diingat oleh sesiapa yang pada saat sekarang terus-menerus memperdebatkan dzurriyyah Rasulullah, apakah betul itu Habib asli atau Habib palsu. Itu menjadi tidak penting, karena yang jauh lebih penting dari itu semua adalah inna akramakum indallahi atqakum. Semoga pesan ini bisa bermanfaat. Dari penjaga kabar kuburan hanya menyampaikan kabar yang terkubur dari makam Kiai Haji Sun Haji di Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Semoga ini menjadi pesan yang sekali lagi untuk tidak bosan-bosan kita mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.